Selagi kami masih kuat, selagi kami masih bisa melangkah Tuhan, selagi tidak ada kekurangan apapun dalam kesehatan kami mau belajar untuk memanfaatkan waktu ini, untuk kami terus melakukan yang terbaik, untuk kami terus bekerja di ladang Tuhan, untuk kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Siang ini kami datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami. Kami siapkan firman Tuhan, dengar-dengaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan kemurahan Tuhan dan terus berlaku di tengah-tengah kita, yang sedang memberikan kepada kita suatu perpanjangan umur untuk kita bisa kembali ada dalam rumah Tuhan ini. Ya, sebenarnya umat Tuhan, saya secara manusia tidak bisa ada pada saat ini di tengah-tengah kita sekalian, oleh karena keadaan. Ya, 3 minggu ini saya banyak menghabiskan waktu untuk tinggal di rumah sakit bersama dengan istri saya dan anak kami yang paling kecil, sebab anak kami nomor 1 sudah dirawat beberapa minggu di rumah sakit dan sampai hari ini belum dapat diketahui apa virus yang ada dalam tubuhnya. Ya, sehingga anak kami yang nomor 1 ini orangnya begitu ceria. Ya, dia aktif untuk bisa berkomunikasi dengan baik, berkata-kata dengan baik. Orangnya aktif sekali. Ya, ramah, suka berbicara dan sebagainya. Tetapi seminggu ini untuk mengeluarkan satu kata pun dari mulutnya dia tidak mampu lagi. Dia tidak bisa lagi dan dia tidak mau lagi. Itu sebabnya siang ini saya yakin dan saya percaya, walaupun saya ada bersama dengan saudara di tempat ini, saya yakin sekalipun saya harus dengan berat meninggalkan dia di rumah sakit, saya percaya kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan ada di tengah-tengahnya. Amin. Sebabnya tetap nanti saudara juga dukung dalam doa supaya anak kami Rafkino, ya, Darwell Fetsi Burian ini, ya, menjadi anak yang mempunyai pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, agar pertolongan Tuhan, ya, kasih setia Tuhan nyata di tengah-tengahnya. Bukan hanya secara biaya yang begitu banyak harus kami keluarkan, tetapi pemikiran kami, ya, rasa cemas, rasa takut, ya, walaupun sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai anak Tuhan, tetapi rasa khawatir tetap ada. Tapi semuanya itu saya ingat apa yang dikatakan Paulus. Ya, dia berkata kepada sidang jemaat di Filipi, apa dikatakannya? Dalam penjara dia bisa berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, walaupun Paulus dalam penjara, dalam satu tekanan, dan kerap kali Paulus itu harus kehilangan nyawanya, dia harus mau mati, dan dia kerap kali tidak makan dalam penjara, dia bisa menuliskan kepada orang yang di luar penjara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang wajarnya sebenarnya orang di luar penjara lah, ya, yang bukan bersukacitalah senantiasa. Ya, dia katakan bersukacita. Ya, bersukacitalah senantiasa. Ya, wajarnya orang yang di luar penjara yang mengatakan kepada orang di dalam penjara bersukacita. Tetapi kali itu Paulus mengatakan bersukacitalah dalam segala hal. Itu dituliskan kepada orang yang di luar penjara. Ya, dalam tekanan, dalam keterbatasan, namanya penjara itu terbatas. Tapi Paulus bisa berkata bersukacitalah dalam segala hal.
Ayat selanjutnya dikatakan, kenapa Paulus bisa bersuka cita? Sebab Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena segala perkara, ada ini kan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan sediakan segala perkara. Segala perkara basnya ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Sekali lagi ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, tetap percaya. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan sediakan. Kita mau percaya, sebab segala perkara itu Tuhan akan tanggung, dan Tuhan akan sediakan segala yang kita perlukan. Puji Tuhan, kita akan lihat ya dalam surat Filipi. Ya, Tuhan yang tanggung segala perkara kita. Ya, Dia sediakan segala sesuatu. Pasal yang keempat, pasal yang ke-31 dulu. Pasal 31 ditambah Filipi 4 ayat ke-4. Ya, kita baca ini. Tentunya saya tidak terlalu lama kami bikin firman Tuhan siang ini, tetapi biar kita percaya Tuhan yang akan tolong kita. Filipi 3 ayat 1 ditambah Filipi 4 ayat 4. Ya, tidaklah berat bagiku. Paulus berkata tidaklah berat. Dia berkata bersukacita. Pasal 4 ayat 4 kita baca. 3, 2 ya. Amin. Kita ulang. 3, 2 ya. Ya. Ya, terus kata sekali lagi itu berbicara apa? Penekanan. Ditekankan. Ya, bukan hanya satu kali, tapi dalam kondisi Paulus dalam penjara. Dia menulis surat Filipi ini dalam penjara. Di dalam penjara Paulus itu menderita. Namanya di penjara itu dalam suasana keterbatasan, ya, 3x3 ruangan hanya untuk beberapa kecil saja, tapi untuk mungkin 15 orang atau 20 orang, ya. Tapi dia berkata, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dalam penjara ini ditulis kepada orang yang di luar penjara.
kepada jemaat di Filipi waktu saat itu. Seharusnya orang yang di dalam penjara lah yang dihibur orang yang di luar penjara, ya kan? Tapi orang dalam tekanan yang menghibur orang yang tidak tertekan. Ini kan ngeri ya. Contohnya orang yang berduka menghibur orang yang tidak berduka. Harusnya ibadah penghiburan itu diberikan kepada orang yang berduka. Ayo, sekali lagi, ayat 3:2 ya. Ya, Paulus tahu dia dalam keadaan sadar, dia bukan dalam keadaan mabuk, dia tahu itu kekurangan. Tentunya dalam penjara dalam kekurangan terus. Iya, aku tahu apa itu kelimpahan, dia tahu itu suka, dia tahu itu duka. Tetapi dia bisa berkata kepada orang di luar penjara, bersukacitalah senantiasa. Rahasianya di sini, 3:2 ya. Terus. Ya. Teruskan. Ya. Kenapa Paulus bisa bersukacita sekalipun dalam keadaan tekanan? Karena dia percaya segala perkara, segala persoalan ditanggung di dalam Tuhan. Amin. Sebab apa? Tuhan yang memberikan kekuatan. Ya, Tuhan yang memberikan kekuatan. Dia bisa berdiri di tengah badai. Sebab apa? Tuhan yang memberikan suatu kekuatan kepada Paulus. Dia menderita. Sebab itu, saudara umat Tuhan, perhatikan, apapun tekananmu hari-hari ini, tapi kalau saudara mau berkata, Tuhan yang memberikan kekuatan, maka kita bisa bersukacita. Ayo. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Ya, dia berkata, di dalam Tuhan ada kekuatan. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16. Kita baca sama-sama. Ini rahasianya. 3, 2, ya. Ada yang punya Alkitab di handphone? Kalau, Karolin baca tahu. 2 Korintus 4 ayat 16. Foto siapa itu? 2 Korintus 4 ayat 16. Kamu baca dulu apanya, perikopnya ya. Inilah ya. Ya, bisa Karolin? Dapat baca perikopnya apa? Ayat 16 tapi perikopnya baca. Ini itu tuh. Ya. Terus baca. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Nah, Paulus ya. Sampai dia menghadapi maut, dia tidak tawar hati. Ya, menghadapi penderitaan Paulus bersukacita. Menghadapi maut pun Paulus tidak tawar hati. Ya, menghadapi masalah pun Paulus tidak tawar hati, karena dia meletakkan semua penderitaannya, persoalan itu kepada Tuhan yang memberikan kekuatan. Amin. Kekuatan. Nah, sekarang apa tandanya atau praktiknya atau cirinya orang yang meletakkan segala kekhawatirannya, persoalannya kepada Tuhan? Kita baca ayat yang ke-16 dan 17 ya. Ini tandanya. Jadi kalau saudara itu menderita, tapi kalau saudara itu penderitaan, masalahmu, persoalanmu, pergumulanmu itu kalau takkan kepada Tuhan, ini tandanya, ini cirinya. Ayat 16 sampai 17 saya baca. Sebab itu kami tidak tawar hati. Yang pertama, orang yang meletakkan persoalannya, penderitaannya, masalahnya kepada Tuhan, tanda yang pertama, dia tidak tawar hati sekalipun menghadapi persoalan. Bagaimana kira-kira tawar hati itu? Putus kecewa. Oh, mananya Tuhan itu? Katanya Tuhan itu ada, katanya Tuhan itu hidup. Oh, aku sudah berkorban, aku sudah begini, tapi kok tohnya ini belum selesai. Nah, kalau dia itu bersama dengan Tuhan, dia letakkan semuanya kepada Tuhan yang memberikan kekuatan dalam menghadapi apapun, sekalipun maut, dia tidak mau kecewa. Tetap dia bisa berkata, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Tuhan itu dahsyat. Ya, Tuhan itu dahsyat. Sampai Paulus berkata, tubuh jasmaninya oleh karena persoalan itu merosot. Pernah nggak saudara menghadapi masalah tubuh jasmanimu merosot?
Saya saat menghadapi persoalan itu, sepertinya saya tidak bisa lagi meletakkan kaki saya berjalan di atas lantai. Ya, karena anak saya masuk rumah sakit waktu saya tugas di luar kota. Ya, saya tidak lagi bisa meletakkan. Rasanya berjalan tapi ini kaki tidak bisa lagi kena ke lantai, ngambang gitu. Ngambang. Ya, ini tidak perlu kita tawar hati menghadapi persoalan. Ya, sekalipun tubuh jasmani merosot. Ayat 17 yang pertama, tidak tawar hati. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, perhatikan, kalau orang yang meletakkan persoalannya kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan. Sekalipun persoalannya berat, masalahnya berat, penderitaannya berat, sepertinya tidak bisa diselesaikan, tapi dia bisa berkata, penderitaan persoalan ini, pergumulan ini ringan bagi Tuhan. Amin. Ringan. Jangan berat-beratkan. Pantang dibilakon, tahu pantang dibilakon, dibesar-besarkan. Ini masih persoalan yang ringan. Amin. Katakan dulu sama kiri kanan, ringan. Ringan. Ya, ringan ini. Apapun masalahmu siang ini, engkau bisa berkata, masalah ini ringan. Amin. Bilang dulu kita sama Sharnor, ringan, bilang. Ringan. Ringan itu. Jangan kita berat-beratkan. Kadang-kadang kita ini masalah kita yang begini. Bagi orang dunia apa yang saya alami itu berat. Namanya anak loh. Nanti kau punya anak, kau rasakan itu. Sampai paling gini ya, paling fatalnya. Sampai saya bilang, kalau bisa limpahkanlah penyakit ini sama aku. Ya, balikkanlah Tuhan. Biar aku yang sakit. Itulah kalau seorang bapak dan seorang ibu dibalikkan. Karena kalau saya sakit, dia tidak akan sakit. Tapi kalau dia sakit, saya akan sakit. Dan dia tidak mau berbicara. Balikkan Tuhan. Tapi siang ini saya bisa berkata, penderitaanku itu ringan. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Amin. Amin. Itu kalau orang meletakkan masalahnya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, sebab penderitaan ringan sekarang ini, Paulus kan menghadapi maut, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Kalau kita menghadapi penderitaan bersama dengan Tuhan, kita yakin di balik penderitaan ini ada berkat Tuhan yang jauh lebih besar. Amin. Kan itu kan, kalau penderitaan di dunia, penderitaannya mengalami keputusasaan, maut, kecewa. Tapi bagi saya dan saudara, kalau penderitaan itu kalau letakkan kepada Tuhan, penderitaan itu akan menghasilkan berkat yang jauh lebih besar. Ya, sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Ya. Jadi prosesnya itu dikerjakan lewat penderitaan untuk mendapatkan berkat yang lebih besar. Saudara mau diberkati? Mau diberkati? Saya doakan banyak masalahmu. Loh, iya kan? Kan dikerjakan lewat penderitaan itu ada kemuliaan. Kita lanjut ayat 18. Lihat 3, 2, ya. Iya. Terus. Iya, jadi berkat yang Tuhan persiapkan itu yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah terbayang dalam pikiranmu, itu bisa engkau dapat saat engkau mengalami suatu penderitaan bersama dengan Tuhan. Amin. Persoalan bersama dengan Tuhan, ada berkat yang lebih besar. Yakini itu. Yang penting kita letakkan semuanya perkara kita di dalam Tuhan. Engkaulah perisai